You'll be playing under the name Johnny, and that's what I'm going to be calling you. So get used to it, Johnny. Call me Johnny again one more time and see what happens. Johnny. Dibantai 10-0 oleh Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2014 merupakan sejarah kelam yang pernah dirasakan oleh timnas dan seluruh pecinta sepak bola tanah air. Tapi tahu nggak, ada negara yang lebih menderita dari Indonesia di ajang pra-Piala Dunia. Kejadian itu menimpa negara Samoa Amerika yang harus tunduk atas dominasi Australia dan menelan kekalahan 31-0. Iya, telinga kalian nggak salah dengar, 31-0 untuk kemenangan Australia. Kekalahan besar itu menimpa Amerika Samoa pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2002, di mana pertandingan itu digelar di Australia pada April 2001. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah kelam itu yang diangkat menjadi sebuah film berjudul Next Goal Wins. Entah kenapa, saya beberapa kali meneteskan air mata saat menonton filmnya. Bahkan ketika nulis skrip, alur cerita ini saja masih terbawa suasana sedihnya. Mungkin karena ceritanya mirip-mirip dengan perjalanan timnas Indonesia kali ya. Film diawali dengan menampilkan seorang pendeta yang sedang menceritakan latar belakang negara Samoa Amerika. Sebuah negara kecil yang religius dan harus menerima kekalahan dalam pertandingan sepak bola. Sebagai film yang didasarkan pada kejadian nyata, ditampilkan pula rekaman asli saat Australia membantai tim Samoa Amerika pada tahun 2001. 10 tahun kemudian, tim Samoa Amerika terlihat sedang menghadapi pertandingan sepak bola dalam turnamen negara-negara Pasifik. Sayangnya, mereka kembali kebobolan karena kualitas tim yang buruk. Saat jeda pertandingan babak pertama, pelatih yang bernama S sedang memberi motivasi, tapi karena terlalu gemoy, Erick Thohir alias ketum PSSI Samoa Amerika yang bernama Tavita menyela S. Tavita meminta semua tim berjuang untuk bisa menciptakan minimal 1 gol. Kalau gagal, muka Tavita bakal digambarin toket pakai spidol permanen. Sayangnya mereka gagal dan sebagai hukuman, muka Tavita sudah digambar sebanyak 8 pasang toket. Tavita sangat kecewa dan berencana mencari pelatih baru buat tim Amerika Samoa. Malamnya, Tavita makan malam bersama istri dan anak lelakinya yang bernama Daru. Daru adalah salah satu pemain inti dari tim Samoa Amerika. Istrinya juga sangat perhatian dengan perkembangan sepak bola di negaranya. Dia berencana mencarikan pelatih dari luar pulau. Daru kurang setuju dengan pendapat emaknya, tapi langsung digetok pakai sandal kayak animasi tekotok. Scene beralih ke gedung pusat Federasi Sepak Bola Amerika. Seorang pelatih bernama Thomas Rongen sedang disidang oleh petinggi federasi. Rongen berjanji akan meningkatkan kinerjanya, tapi sayang ternyata Rongen sudah dipecat tapi nggak ada yang ngasih kabar ke dia. Federasi nawarin opsi buat Rongen, jadi pengangguran atau ngelatih di Samoa Amerika. You're fired. I'm fired? Are you joking? Singkat cerita, Rongen tiba di Samoa Amerika. Dia disambut oleh reporter televisi lokal yang memberikan beberapa pertanyaan. Setelah menjawab pertanyaan reporter, Rongen langsung disapa oleh ketua PSSI yang ternyata merangkap jadi kameramen. Tavita langsung ngajak Rongen untuk bertemu dengan tim yang sudah menyiapkan upacara penyambutan. Tavita lalu mengantar Rongen ke rumah dinasnya. Setelah menjelaskan beberapa hal, Tavita pun pergi. Saat itu, Rongen berusaha menelpon istri dan anaknya, tapi sayang gak ada sinyal. Rongen lalu pergi ke minimarket untuk membeli alat cukur sekaligus numpang nelpon. Ketika Rongen berbicara, kasir toko dan orang-orang di sekitar mendadak diam. Rupanya mereka sedang berdoa. Sebagai negara dengan penduduk yang religius, mereka bakal berdoa ketika mendengar suara lonceng. Gak peduli aktivitasnya apa, langsung pada berhenti sejenak.
Ronggen yang merasa aneh langsung meninggalkan toko. Keesokan harinya, Ronggen datang ke lapangan untuk melatih di hari pertama. Dia menerangkan 2 poin penting yang harus dilakukan tim supaya bisa berubah, disiplin dan fitness. Maklum saja, badan para pemain nggak ada yang proporsional. Ronggen lalu meminta mereka untuk lari keliling lapangan. Dari kejauhan, seorang wanita berjalan ke arah Ronggen sambil tersenyum. Sontak, seluruh tim langsung menghampiri wanita itu. Ronggen yang kesal menghukum mereka buat ngelakuin 200 sit-up. Discipline! Alright, 200 sit-ups down at the goal. Ace selalu memperkenalkan Jaya ke Ronggen. Awalnya, Ronggen ngira kalau Jaya ini suster yang tugas buat mantau para pemain. Tapi Jaya bilang kalau dia adalah salah satu pemain inti. Ronggen pun heran. Ini kan bukan tim sepak bola perempuan, kata Ronggen. Tapi Jaya bilang kalau dia lagi proses menjadi perempuan. She's a woman. Well, not yet. Ronggen pun meminta Ace buat ngenalin satu persatu pemain di tim itu. Sayangnya mereka semua terlihat nggak begitu serius latihan. Ronggen nyerah, dia memutuskan untuk pulang hari itu. Saat Ronggen sedang menyendiri di pantai, tiba-tiba datang seorang perempuan sedang memungut kaleng bekas yang ada di pantai. Perempuan ini menutup mukanya dengan kain dan memberikan filosofi kaleng bekas buat Ronggen. Rupanya, perempuan itu istrinya Tavita. Nasihat dengan filosofi kaleng bekas ternyata berhasil memotivasi Ronggen untuk serius melatih tim Samoa Amerika. Ronggen memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas bermain anak asuhnya. Sampai suatu hari, dia merasa kesal pada Jaya yang selalu memainkan rambutnya saat latihan. Ronggen memanggil Jaya dan memperingatkannya untuk berhenti memainkan rambutnya. Tapi Jaya menghiraukan perintah Ronggen. Karena kesal, Ronggen memanggil Jaya dengan nama aslinya. Ronggen berkali-kali menyebut nama Johnny dan membuat Jaya kesal. Dia lalu mengancam Ronggen agar tidak lagi memanggilnya dengan nama Johnny. Call me Johnny again one more time and see what happens. Johnny. Saat itu Ronggen langsung pulang. Ronggen lalu pergi ke restoran yang berada di dekat pantai. Rupanya restoran itu punya Tavita. Tavita punya banyak kerjaan buat membiayai tim Samoa Amerika supaya tetap eksis. Tavita lalu menghidangkan makanan ke Ronggen sambil menjelaskan tradisi yang ada di Samoa Amerika. Sama seperti istrinya, Tavita menggunakan tuna sebagai filosofi. Dia juga berpesan pada Ronggen untuk menciptakan sebuah gol untuk tim Samoa Amerika. One goal. One goal. Sepulang dari restoran, Ronggen mengendarai mobil melebihi batas kecepatan yang ditetapkan dan berakhir dikejar oleh polisi. Ronggen pun diminta menepi. Polisi itu menegur Ronggen sambil minum dan tersedak. Ronggen spontan nolongin polisi itu. Akhirnya, Ronggen dikasih ampun karena udah nolongin polisi bernama Rambo. Rambo lalu nendang kaleng jus sampai masuk ke tempat sampah. Hal itu tentu saja membuat Ronggen tertarik untuk merekrut Rambo menjadi tim inti di skuad Samoa Amerika. Keesokan harinya, Ronggen membawa Rambo ke lapangan. Tapi sayang, Daru menolak Rambo bergabung karena dia sudah lama dipecat. Ronggen meyakinkan Daru kalau mereka bisa maju dengan bergabungnya Rambo. Ronggen pun mengajak mereka untuk manjat ke bukit sebagai latihan penguatan. Tapi mereka menolak dengan berbagai alasan. Ronggen tetap meyakinkan mereka untuk ikut. Saat mereka setuju, tiba-tiba lonceng berbunyi. Mereka langsung duduk dan berdoa. Ronggen yang kesal lalu meninggalkan mereka. Ronggen lalu menemui Tavita untuk membahas rencana latihan esok hari. Sayangnya, Tavita bilang kalau besok nggak boleh latihan. Semua orang harus beribadah minggu di gereja. Kekesalan Ronggen makin menjadi-jadi. Dia lalu mengumpat dan menuduh Tavita dan timnya nggak punya komitmen. Tavita sedih mendengar umpatan dari Ronggen dan memintanya untuk pergi kalau memang Ronggen nggak bisa menghargai tradisi masyarakat Samoa Amerika. Merasa ditantang, Ronggen menyatakan berhenti menjadi pelatih mereka. Okay, I quit. Sesampainya di rumah, Ronggen menelpon Gail, istrinya. Ronggen ngasih kabar kalau dia mengundurkan diri sebagai pelatih.
Tapi Gale melarang Ronggen untuk berhenti. Dia memintanya menarik kembali kata-katanya. Keesokan harinya, Jaya mendatangi Ronggen untuk meminta maaf. Jaya ngasih makanan sebagai tanda permintaan maafnya. Ronggen juga balik minta maaf karena nggak menghargai Jaya dengan memanggil namanya dengan menggunakan nama asli. Mereka pun makan bareng sambil ngobrolin tentang kehidupan masing-masing. Saat ngobrol, Jaya ngajakin Ronggen buat nonton rekaman pertandingan tim Samoa Amerika. Ronggen mengiyakan tawaran itu. Can we talk soccer? Yes. Saat itu Jaya ngasih tahu siapa-siapa saja yang ada di video itu. Dia nawarin Ronggen, kalau memang Ronggen masih niat ngelatih, Jaya bisa mempertemukan Ronggen dengan mereka. Ronggen sepakat dengan tawaran itu. Mereka mulai menemui satu persatu pemain inti yang dikalahkan oleh tim Australia. Pertama, mereka menemui Niki Salapu yang menjadi kiper saat dibantai Australia. Ronggen berbicara dengan Niki dan meyakinkannya, tapi Niki menolak tawaran untuk bergabung kembali dengan tim Samoa Amerika. Ronggen dan Jaya nggak menyerah, mereka terus mendatangi mantan pemain sambil melakukan latihan rutin. 2 hari jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Tonga, semua tim naik ke bukit sesuai arahan Ronggen. Setibanya di puncak, Ronggen memberikan semangat agar tim bisa bermain baik dan memenangkan pertandingan. Tapi tiba-tiba Ronggen pingsan karena dehidrasi. Para pemain lalu menggotong Ronggen turun dari bukit. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Ronggen begitu semangat mengajak timnya untuk mengalahkan Tonga di pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi. Istrinya Ronggen dan Alex tiba-tiba datang saat Tavita sedang berbincang dengan Ronggen. Alex lalu mengajak Ronggen berbincang 4 mata. Jaya yang saat itu sedang menari bersama timnya merasa minder karena diejek oleh tim Tonga. Jaya lalu pergi meninggalkan timnya. Sementara itu, Alex menjelaskan misi utamanya mengirim Ronggen ke Samoa Amerika. Alex nggak peduli dengan hasil pertandingannya bakal gimana karena menurut Alex, Samoa Amerika nggak ada gunanya. Ronggen kesal mendengar pernyataan Alex itu. Keesokan harinya, tim sedang mempersiapkan diri dengan berlatih di lapangan. Tiba-tiba, Niki Salapu datang dan bersedia bergabung bersama tim Samoa Amerika. Ronggen memuji Niki yang akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya. Tapi rupanya Ronggen salah. Yang membuat Niki berubah pikiran itu karena dia browsing tentang latar belakang Ronggen. Hasilnya, Ronggen punya karir yang lebih buruk dibandingkan Niki, yang membuatnya menjadi lebih percaya diri. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, Ronggen memberikan motivasi untuk tim Samoa Amerika. Ronggen berharap timnya bisa meraih kemenangan dan melupakan kekalahan yang lalu agar bisa bermain lepas. Ketika semua tim bersiap, Ronggen gak melihat keberadaan Jaya. Dia lalu mencari Jaya yang ternyata sedang menangis di toilet. Jaya sudah gak mengonsumsi hormon demi pertandingan itu. Efeknya, dia kehilangan kepercayaan diri dan malu dengan penampilannya yang kayak cewek. Tapi Ronggen meyakinkan Jaya bahwa dia itu spesial dan mampu bersaing dengan semua pemain. Ronggen mempercayakan band kapten kepada Jaya untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Pertandingan dimulai. Ronggen cukup percaya diri dengan kemampuan timnya karena mereka sudah menunjukkan progres saat berlatih di minggu-minggu terakhir. Tapi sayangnya, semua strategi yang dilatihnya nggak keluar sama sekali. Para pemain nggak bisa menguasai bola dengan baik. Hal itu tentu saja membuat Ronggen marah besar. Ronggen dikenal sebagai seorang yang temperamental. Dan benar saja, dia mulai berlaku aneh dengan membanting kursi dan mengumpat sana-sini. Puncaknya, jelang akhir pertandingan babak pertama, Tonga berhasil menciptakan 1 gol. Wasit pun meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Di ruang ganti, Ronggen memarahi semua tim. Dia memanggil timnya sebagai pecundang dan memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka karena dia nggak mau lihat mereka kalah dan bikin Ronggen malu. But you losers don't seem to give 2 shits. You're losers. Tavita mengejar Ronggen. Dia berusaha mencegah Ronggen agar nggak meninggalkan timnya begitu saja. Tavita bilang kalau timnya cuma butuh semangat dan kepercayaan dari Ronggen supaya nggak tertekan.
Dia bilang kalau Ronggen gak sepenuh hati ngelatih mereka. Bahkan Ronggen gak pernah cerita siapa dia sebenarnya dan bagaimana kehidupannya ke tim Samoa Amerika. Tapi Ronggen sudah putus asa. Dia bilang dia gak mungkin menang. Tapi Pita pun ngejawab dengan bijak. Kalau nggak bisa menang, ya kalah. Tapi kalahnya jangan sendirian, kalah bareng-bareng. Mendengar ucapan itu, Ronggen tersadar. Ronggen kembali ke ruang ganti dan menggambar emot senyum di papan tulis. Dia pun meminta maaf atas semua ucapannya. Dia bilang kalau yang pecundang itu bukan tim Samoa Amerika, tapi dirinya sendirilah yang pecundang. Ronggen juga bercerita tentang kematian anaknya. Dia menyesal karena nggak bisa menjaga putrinya sampai harus meninggal karena kecelakaan saat hendak latihan bola. Ronggen pun membebaskan timnya. Mereka boleh bermain sesuka hati, nggak perlu ada tekanan. Yang penting mereka bahagia. Seketika semangat mereka kembali pulih. Mereka berangkulan sambil menyanyikan lagu dalam bahasa Samoa. Mereka kembali memasuki lapangan dengan semangat baru dan tanpa beban. Babak kedua dimulai. Permainan mereka tiba-tiba membaik dan akhirnya berhasil menciptakan gol pertama dalam sejarah sepak bola Samoa Amerika. Seluruh masyarakat yang semula merendahkan tim negaranya sendiri tiba-tiba bersorak dan merasa bangga pada tim Samoa Amerika. Saking gembiranya, ketua PSSI Samoa Amerika sampai pingsan. Sen pun beralih ke ruang medis. Daru menemui bapaknya yang sedang terbaring. Daru lalu menceritakan jalannya pertandingan selama bapaknya pingsan. Jaya berhasil menciptakan gol kedua buat Samoa Amerika lewat sundulan mautnya. Jelang akhir babak kedua, wasit memberi tambahan waktu 5 menit. Tim Tonga melakukan serangan balasan. Niki Salapu berhasil menghalau beberapa serangan, tetapi bola nyaris masuk ke gawang mereka. Tiba-tiba Jaya melakukan penyelamatan epik dengan menendang bola yang nyaris masuk ke gawang. Sayangnya, bola kembali dikuasai oleh kapten tim Tonga. Daru yang panik melakukan tackle ke kapten Tonga yang membuahkan penalti. Kini tiba giliran Niki Salapu yang berjuang sendirian melawan tendangan penalti. Dia berusaha melupakan masa lalu dan ingin menciptakan sejarah baru. Dan tiba-tiba, Niki berhasil menggagalkan penalti tersebut. Wasit pun membunyikan peluit panjang tanda akhir babak kedua dengan kemenangan tim Samoa Amerika. Mereka semua bersorak merayakan kemenangan yang gak pernah mereka impikan bakal jadi kenyataan. Sore itu, mereka melakukan syukuran atas kemenangan tim mereka dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras Ronggen sebagai pelatih. Mereka merayakan kemenangan dengan penuh keceriaan, dan film pun berakhir. Gimana nih guys? Kisahnya beneran mirip kayak perjalanan timnas sekarang ya, yang lagi diasuh sama Sintayong. Semoga suatu saat Indonesia bisa menjadi negara yang sukses di bidang sepak bola. Memang tantangannya masih banyak, ada mafia bola, kedisiplinan pemain, kompetisi liga lokal dan nasional yang belum support buat perkembangan sepak bola Indonesia dan segudang masalah lainnya. Tapi percayalah, suatu saat akan ada masanya di mana Indonesia bisa kembali berjaya seperti yang pernah terjadi ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.